usaha bersama disabilitas. Kenapa saya harus saya sebutkan disabilitas, karena teman-teman yang saya rekrut sini semuanya teman-teman disabilitas, yaitu ada terdiri dari beberapa usaha, ada makanan, ada minuman, dan ada juga penjahitan dan aksesoris. Kelompok ini berawal dari diri saya sendiri berdua sama suami, dan setelah usaha saya pertama kali itu memproduksi makanan pertama yang saya produksi adalah onde-onde ketawa. Sampai hari ini alhamdulillah kita sudah sekitar 9 item yang saya produksi bersama teman-teman saya, dan teman-teman disabilitas ingin sekali menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa walaupun fisik kami cacat, tapi sebenarnya kami mampu. Kami tidak hanya berpangku tangan, tapi kami ingin membuktikan bahwa walaupun kami cacat adalah mampu. Dari mulai karena dalam perjalanan hidup seorang disabilitas banyak sekali ya liku-likunya, terutama dalam hal pekerjaan. Dari pengalaman saya pribadi, mencari bekerja itu sangat sulit, apalagi saya dan juga teman-teman yang lain. Saya sudah sekian tahun mencoba untuk mencari pekerjaan dari perusahaan satu ke perusahaan lain, banyak perusahaan yang tidak menerima. Dari situ saya punya keinginan untuk tidak lagi kita mencari pekerjaan, tapi saya ingin untuk memunculkan pekerjaan. Ya, ini salah satu yang saya buktikan kepada masyarakat luas. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah punya teman kelompok kurang lebih 23 orang. Nah, dan saat ini juga kami sudah didampingin oleh Yayasan Dompet Duafa. Awalnya aku kesini sama mbak saya. Dia kerja dulu di perumahan. Aku diajak untuk jualan, pertama jualan roti bakar juga sih, tapi ikut orang jualannya. Storean ya, body store lah. Store buat rodanya sehari 6.000, roda 2 terpisahnya 3.000. Terus waktu itu ada ibu-ibu nawarin formulir tahan palsu buat ini, ikutan ukur tahan palsu di Kementerian Sosial. Terus aku dikenali sama Ibu Paini. Terus saya kenal Bu Paini, terus sama Bu Paini diajakin untuk usaha biar bisa mandiri sendiri. Terus dapat bantuan juga berupa dari Bapak Menteri Sosial. Terus waktu itu dapat juga dari Dompet Duafa, kemudian akhirnya aku buka usaha sendiri roti bakar. Saya di sini sebagai seorang tenaga pengajar di Kabinda, lebih kurang udah
hampir 3 tahun buka bimbel. Saya ngajar di luar di tempat bimbel itu. Ada satu orang di dekat rumah saya minta ajarin, saya bilang ya nggak apa-apa, saya coba. Nah, mulai dari situ tuh ada aja yang nanyain, orang tuh ternyata murid anaknya bisa pinter ya, alhamdulillah. Nah, ada orang lain nanya sama yang orang tua murid yang saya ajarin, dia bilang belajarnya sama siapa? Saya bilang belajar sama Mbak Nina. Mulai dari situ mulai ada satu datang itu sampai sekarang ya alhamdulillah muridnya dari berkenalan dengan Bupa ini pernah ada suatu kegiatan. Nah, mulai dari situ saya diajak ikut, kita bergabung bikin kubu. Ya, mulai dari situ kami sama teman-teman yang lain bikin kubu. Sampai sekarang kubunya alhamdulillah masih terus berjalan. Dan usaha ini juga tambahan juga sih, karena dengan ikut kubu juga kalau misalkan kita lagi butuh dana, juga bisa kan dari kubu kita bisa ada pinjaman. Bapak juga bekerja, terus karena memang ada pengurangan, akhirnya saya terkena PHK, saya tidak bekerja, tinggal bapak yang bekerja. Di tempat kerjaan bapak itu memang tidak ada jemputan, jadi bapak itu setiap hari pagi dan sore pulang itu selalu naik kendaraan roda 2. Pada hari itu tanggal 21 April 2008 bapak pulang dari pekerjaan mengalami kecelakaan yang kondisinya engsel kaki itu sudah putus. Jadi begitu sampai ke rumah sakit, kebetulan bapak juga nggak pingsan, diperiksa dokter, itu memang harus diamputasi karena tidak bisa disambung lagi. Waktu itu yang terpikir dalam benak saya adalah menyelamatkan nyawa bapak, karena kebetulan nggak pingsan, bapak sendiri telepon, "Mah, ke rumah sakit, aku kecelakaan," gitu. Begitu sampai sana udah semakin malam semakin pucat wajahnya. Terus dokter juga menyarankan kami untuk amputasi. Ya udah, jadi harus amputasi. Tapi di sisi lain ibunya bapak yang tidak bisa menerima anaknya untuk diamputasi karena kakaknya bapak itu sudah kecelakaan mobil roda 4 gitu, nggak tertolong.
amputasi, terus kita jalankan amputasi sampai 1:30 malam. Waktu itu yang kepikiran dalam saya, gimana lagi mengembalikan kehidupan yang semula. Justru beratnya adalah setelah itu, bapak yang tadinya nggak gampang marah gitu, sekarang udah banget tersinggung. Masalah kecil pun kalau misalnya kita nggak cocok udah langsung diem gitu kan, diem. Kadang-kadang dibalikin, coba kamu yang kecelakaan kayak gini nggak punya kaki, masih kamu nggak bakalan sanggup menerima gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Di situ saya menyadari gitu, bagaimana rasanya orang yang awalnya normal punya kaki istilahnya 2, pergi kemana-mana, tiba-tiba tidak punya kaki, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Kebetulan juga dari perusahaan tidak memperhatikan kita. Saya tahu banget kalau bapak itu drop, benar-benar drop. Tapi ya itulah, saya hanya bisa membesarkan hati bapak. Gimana caranya? Ayo, kita punya anak-anak, kita harus tetap menjalankan hidup kita seperti semula gitu. Apapun yang terjadi kita pikul bersama. Tuhanku, janganlah kau palingkan hatiku sesudah kau tunjukkan. Tuhanku, janganlah kau biarkan hatiku merana kesepian. Waktu itu kita punya informasi bahwa ada kaki palsu murah, tapi kita harus pergi ke Mojokerto. Jadi kita waktu itu berusaha bagaimana caranya kita mendapatkan uang untuk pergi ke Mojokerto membuat kaki palsu. Setelah dapat kaki palsu, ternyata masalahnya nggak sampai situ juga. Bapak sama sekali nggak mau keluar rumah, cuma di depan, di teras, nanti masuk lagi. Begitu ada orang mau lewat, langsung lari ke dalam, katanya nggak mau lihat orang. Itu berlangsung sampai 1 tahun kurang lebih, bapak nggak mau keluar. Akhirnya lambat demi lambat saya ajak dia keluar, mulai keluar, udah punya kaki, ayo kita keluar gitu. Akhirnya mau dan sampai akhirnya ketemu dengan teman-teman difabel. Begitu ketemu teman-teman difabel, ternyata mudah sekarang untuk mendapatkan kaki palsu. Yang tadinya harus mengeluarkan uang, kita sekarang udah bisa dapat kaki palsu yang gratis lah istilahnya. Setelah bertemu dengan teman-teman ini, pikiran bapak udah mulai terbuka dan bersyukur bahwa saya lebih beruntung dibanding teman-teman yang lain. Dunia, oh dunia, kau indah penuh warna. Dunia, oh dunia, hanya fata morgana. Dunia, oh dunia, gemerlap mempesona. Dunia, oh dunia, hanyalah sandiwara. Adanya program ISM dan Dompet Duafa, kami secara rutin mengadakan pertemuan bulanan yang jadwalnya itu tetap setiap hari Kamis minggu ketiga. Kita juga mengadakan pengajian-pengajian sehingga teman-teman kami yang selama ini merasa sendiri setelah berkumpul dengan anak-anak dan teman-teman yang lainnya, semakin kekeluargaan semakin tinggi dan mereka semakin bersemangat untuk berusaha. Jadi setelah dibantu oleh Dompet Duafa, mereka semua yang selama ini kesulitan mencari dana karena banyaknya bank-bank keliling yang menawarkan bunga yang cukup tinggi, sehingga usaha mereka tuh kebanyakan pada bangkrut dan mereka kesulitan untuk mengangsur. Tapi setelah hadirnya Dompet Duafa melalui program ISM, itu masyarakat berkreasi mandiri, jadi usaha mereka mulai bergeliat kembali dan bisa mulai mengangsur dana-dana yang telah diberikan melalui ISM Dompet Duafa.